Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong. Mulai 2 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Ikuti kuisnya dan dapatkan buku anak Islami dan bingkisan menarik setiap hari. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat syukur, rahmat hidayah kepada kita semuanya. Allah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa yang tak terkira, nikmat-nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Islam kita. Pada detik hari ini juga kita masih beriman kepada Allah, kita masih berislam kepada Allah. Maka itu adalah kenikmatan yang paling utama, nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat iman. Sholawat kita aturkan untuk Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat kreatif, kembali lagi bersama SD Kreatif Muhammadiyah Gombong dalam program Menanti Senja di bulan Ramadan. Kali ini bersama saya Dede Herdiansyah. Sore hari ini saya akan membawakan tentang, seperti lagu di awal tadi, tentang lagu apa? Adik-adik semuanya, sobat kreatif semuanya tahu lagunya? Ya, lagu Obat Hati dari Opik. Ya, Pak Dede akan membawakan tentang obat hati di bulan Ramadan. Ada beberapa perkara yang bisa membuat hati kita lebih tenang, yang membuat hati kita terobati. Nah, perkara-perkara ini sebetulnya bisa dilakukan bukan hanya di dalam bulan Ramadan ya, tetapi justru bisa dilaksanakan kapan saja, di luar Ramadan juga bisa. Tetapi justru dengan adanya momentum bulan Ramadan, kesempatan kita untuk menjalankan 5 perkara dari obat hati ini lebih semangat lagi. Karena tentunya di bulan Ramadan
setiap apa yang kita lakukan adalah kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikannya. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas perkara yang pertama tadi apa? Obat hati yang ada 5. Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Nah, membaca Al-Quran tentunya membuat hati kita lebih tenang, membuat hati kita tentram, membuat hidup kita akan lebih tenang. Kita akan menjalani hidup lebih rileks gitu. Nah, tentunya dengan membaca Al-Quran dapat mengobati hati kita. Bahkan Al-Quran juga disebut sebagai asifa ya, yang artinya adalah obat. Di dalam surat Al-Isra yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Di situ jelas bahwasanya Al-Quran bisa dikatakan sebagai asifa atau menjadi obat segala macam ya, obat penyakit hati, bahkan bisa mengobati fisik, sakitnya fisik seperti itu. Nah, dengan membaca Al-Quran tentunya akan mengobati hati kita yang tadinya hati kita keruh, banyak penyakit ya, penyakit iri, dengki, sakit hati atau dilukai, maka dengan obat hati dengan cara membaca Al-Quran adalah obat yang paling mujarab. Nah, bahkan setiap satu huruf dalam Al-Quran itu berpahala. Satu hurufnya saja menjadi 10 kebaikan. Maka ketika di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan. Nah, maka dari itu momentum Ramadan, kesempatan kita untuk mengobati hati kita dengan menjalankan perkara yang pertama tadi dengan membaca Quran dan maknanya. Lalu yang kedua adalah sholat malam dirikanlah. Nah, di bulan Ramadan juga kesempatan kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ada sholat tarawih, kita juga bisa menambahkan sholat sunnah lainnya, sholat tahajud gitu ya. Maka kita menghidupkan malam-malam dengan sholat atau dengan ibadah yang lain. Itu akan membuat hati kita lebih tentram dan tentunya dapat mengobati hati kita. Lalu yang ketiga adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Perumpamaannya seperti kita kalau dekat dengan penjual ikan, maka yang tercium dari penjual ikan atau di sekitaran penjual ikan adalah bau amis. Begitu pula ketika kita di situ, maka kita akan kebawa bau amisnya. Begitu pula ketika kita berteman atau berkumpul dengan para penjual parfum misalkan, maka kita akan ikut wangi parfumnya. Kita akan di situ akan menghirup bagaimana wangi parfum itu. Nah, perumpamaannya seperti itu. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan ikut membawa kita menjadi orang yang soleh pula. Akan membuat kita lebih diingatkan oleh kawan-kawan kita yang solih, lebih diingatkan untuk berbuat kebaikan. Maka berkumpul dengan orang soleh adalah salah satu perkara untuk mengobati hati kita. Lalu yang keempat adalah perbanyaklah berpuasa. Nah, tentunya di bulan Ramadan banyak sekali ibadah puasa. Maksudnya setiap hari di bulan Ramadan kita tentu menjalankan kewajiban kita berpuasa. Maka kalau di luar Ramadan kita bisa menjalankan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin, puasa Daud atau puasa lainnya. Maka kesempatan di bulan Ramadan hampir setiap hari kita menjalankan kewajiban berpuasa adalah kesempatan kita untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita. Insya Allah dengan menjaga itu semua, dengan berpuasa, dengan menahan diri akan membuat kita lebih tenang dan tentunya mengobati hati kita. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah zikir malam perpanjanglah. Nah, di Ramadan ini juga kesempatan kita untuk memperbanyak zikir di malam hari terutama ya. Kita
seperti yang tadi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, kita juga bisa berzikir semalam suntuk. Tapi tetap harus mengutamakan istirahat, juga harus dijaga kesehatan agar kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, zikir ini membuat kita akan lebih mengingat kepada Allah, akan selalu ingat pada Allah. Zikrullah, selalu mengingat Allah. Maka dengan berzikir, dengan memperbanyak zikir, hati kita lebih tenang, lebih tentram, hidup lebih damai. Setiap permasalahan hidup insya Allah dengan zikir akan menenangkan kita, akan lebih kita membuat kita untuk lebih tenang dalam mengambil keputusan. Maka berzikir adalah obat hati untuk menenangkan hati kita. Nah, itu 5 perkara yang pada disampaikan tentang obat hati. Semoga kita semua bisa menjalankannya di momentum Ramadan tahun ini ya. Anak-anakku semuanya, sobat kreatif. Demikian tadi yang pada disampaikan, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan pada dibacakan kuis. Silahkan untuk mengikuti kuis setiap harinya dengan format sebagai berikut ini. Nah, sebelum pada dibacakan kuis hari ini, pada akan mengumumkan pemenang kuis episode sebelumnya atau episode kemarin. Pemenangnya adalah kuis hari ini adalah berikut ini yang merupakan cara mengobati hati kita. Kecuali A. Sholat malam dirikanlah. B. Perbanyaklah berpuasa. C. Berbuka bersama. D. Zikir malam perpanjanglah. Silakan pilih jawabannya dengan format sebagai yang sudah tadi ditentukan. Kuis ini dipersembahkan oleh ya, jangan lupa tonton setiap hari Menanti Senja di bulan Ramadan setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat di channel kesayangan kita SD Kreatif Official. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.